Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofriansah dan rekan saya Dimas Jaya Kesuma. Di sini kami akan memaparkan terkait strategi optimalisasi objek wisata Kebun Raya Bogor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun outline yang akan disampaikan yaitu ada pendahuluan dilanjutkan dengan metode dan juga hasil dan pembahasan. Pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, konsep pariwisata dijelaskan pada UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang kepariwisataan. Selanjutnya, potensi pariwisata Indonesia, di mana sektor pariwisata menjadi sumber devisa negara dan menyumbang lebih dari 5% untuk PDB Indonesia. Selanjutnya, Kebun Raya Bogor sebagai destinasi wisata, di mana Botanic Gardens Conservation International sepakat bahwa kebun raya di seluruh dunia harus terus berkembang dan mulai beradaptasi dengan tantangan global atau mulai menerapkan konsep berkelanjutan. Sehingga tujuannya yaitu mengoptimalkan objek wisata Kebun Raya Bogor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diharapkan memiliki dampak multidimensi, di mana uh, pembangunan berkelanjutan tidak hanya memberikan dampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan dampak pada aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan rencana strategi untuk mengoptimalkan objek wisata Kebun Raya Bogor. Dalam menyusun strategi tersebut diperlukan kajian terkait kondisi sektor pariwisata, selanjutnya pendekatan strategi dan juga implikasi dari optimalisasi. Sehingga tujuan dari kajian ini yaitu mendeskripsikan kondisi terkini sektor pariwisata di Indonesia dan di Bogor. Selanjutnya, menerapkan analisis SWOT dalam merancang strategi optimalisasi objek wisata Kebun Raya Bogor, dan terakhir menganalisis implikasi dari optimalisasi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah di Bogor. Selanjutnya, metode. Di sini yang dijadikan objek penelitian yaitu wisata Kebun Raya Bogor. Untuk metode ada pengumpulan data sekunder dan juga melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang dilakukan diantaranya ada analisis deskriptif, analisis matriks IFAS, matriks EVAS, dan juga matriks SWOT. Berikut adalah kerangka pemikiran untuk kajian yang kami lakukan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Di sini kami membagi jenis data, pengumpulan data dan analisis sesuai dengan tujuan yang kami pilih. Selanjutnya untuk analisis data yang pertama terkait studi perkembangan pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata dilihat dari pertambahan kunjungan wisatawan yang melakukan perjalanan. Wisatawan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata dianggap sebagai pendorong utama melalui efek multiplier yang meningkatkan pendapatan daerah serta penciptaan lapangan kerja. Data diperoleh dari wisatawan yang melakukan perjalanan, kemudian data tersebut diunggah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya ada analisis data IFAS dan EVAS atau analisis faktor internal dan faktor eksternal. Sebelumnya untuk faktor internal sendiri merupakan faktor yang datang dari dalam organisasi. Untuk faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar organisasi. IFAS digunakan untuk mengevaluasi terkait kekuatan atau range dan juga kelemahan. Sedangkan untuk EVAS digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal, diantaranya ada peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Kedua faktor ini akan dilakukan evaluasi dengan matriks evaluasi untuk mengetahui faktor dan pengaruh tertinggi. Dan yang terakhir ada matriks SWOT, di mana hasil dari analisis faktor internal dan eksternal kemudian digabungkan menjadi matriks SWOT. Matriks digunakan untuk merumuskan strategi, diantaranya ada strategi S, kekuatan untuk menangkap peluang, strategi WO, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengurangi keancaman, dan yang terakhir adalah strategi WT ya, untuk meminimalkan kelemahan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu kondisi sektor pariwisata. Yang pertama ada pertumbuhan year over year atau YOY. Pariwisata domestik sebesar 29,31%. Jawa Barat berada pada posisi ketiga tertinggi sebanyak 108.139.279 perjalanan. Pertumbuhan year over year Wisman sebesar 18,30%.
Persentase wisatawan mancanegara cukup tinggi, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 terdapat penurunan yang mungkin disebabkan oleh faktor yang daya tarik wisata yang berubah. Persentase wisatawan Nusantara menunjukkan tren lebih fluktuatif pada tahun 2021. Persentase relatif rendah dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebelum kembali menurun pada tahun 2023. Sini menunjukkan tabel dan data berupa pertumbuhan sektor pariwisata mengindikasikan efektivitas kebijakan atau daya tarik destinasi di wilayah tersebut. Wisatawan mancanegara banyak yang menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata, menunjukkan adanya tantangan untuk meningkatkan wisatawan. Lalu selanjutnya ada matriks EVAS dan EVAS. Faktor kekuatan yang memberikan pengaruh atau tingkat kepentingan tertinggi dalam optimalisasi objek wisata Kebun Raya Bogor adalah faktor status UNESCO dan nilai historis, keanekaragaman hayati unggul, dan lokasi strategis berada di pusat kota Bogor dengan skor 0,60. Faktor kelemahan yang memberikan pengaruh tertinggi adalah faktor infrastruktur yang terbatas sebesar 0,30. Faktor peluang yang memberikan pengaruh tertinggi adalah faktor kebijakan pemerintah yang mendukung keberlanjutan dengan nilai 0,80. Faktor ancaman yang memberikan pengaruh tertinggi adalah faktor perubahan iklim sebesar 0,30. Matriks SWOT. Matriks SWOT untuk merumuskan strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. WO mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. ST menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman, dan WT meminimalkan kelemahan sekaligus mengatasi ancaman. Strategi SO. Yang pertama, mengembangkan program edukasi interpretasi yang menekankan nilai sejarah dan konservasi hayati. Strategi dapat diimplementasikan melalui integrasi potensi sejarah, keunikan biodiversitas, dan kolaborasi multidisiplin. Kebun Raya Bogor sebagai destinasi dengan status UNESCO dan kekayaan flora ex situ memiliki aset museum zoologi serta koleksi tumbuhan langka yang dapat dikemas dalam paket edukasi berbasis konservasi. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan institusi riset untuk mengembangkan fasilitas wisata yang ramah lingkungan dan inovatif. Kolaborasi ini juga dapat mencakup program pelatihan bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan fasilitas berkelanjutan, seperti pengolahan sampah terpadu atau pembuatan produk wisata berbahan daur ulang. Integrasi kebijakan dan dukungan regulasi dari pemerintah Kota Bogor akan memperkuat kerangka kemitraan ini. Strategi WO. Yang pertama, mengembangkan sistem manajemen pengunjung berbasis digital untuk mengurangi antrian dan kepadatan. Sistem ini dapat mencakup aplikasi pemesanan tiket online berbasis time slot untuk mengatur distribusi pengunjung secara real time. Integrasi dengan platform promosi digital juga memungkinkan pengunjung memperoleh informasi real time tentang kondisi destinasi, termasuk saran rute alternatif saat kepadatan terjadi. Yang kedua yaitu mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau wisatawan potensial. Melalui media sosial dan situs web yang dioptimalkan akan menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten visual yang menarik, termasuk foto dan video yang menggambarkan keindahan alam serta kegiatan budaya yang ada. Selain itu, kolaborasi dengan influencer dan blogger perjalanan dapat meningkatkan visibilitas objek wisata sebagai destinasi wisata edukatif. Yang ketiga ada strategi ST, mengembangkan penelitian dan konservasi yang fokus pada spesies yang rentan terhadap perubahan iklim. Strategi dapat diimplementasikan melalui pendekatan berbasis data, kolaborasi multidisiplin, dan penerapan teknologi pemantauan adaptif. Kebun Raya Bogor sebagai pusat konservasi ex situ memiliki peran kritis dalam melindungi spesies akademik atau tumbuhan langka lainnya yang terancam oleh kenaikan. Kolaborasi dengan institusi riset dapat memperkuat kapasitas penelitian melalui pendanaan program restorasi. Strategi WT, meningkatkan kualitas infrastruktur dan manajemen pengunjung dengan fokus pada area-area prioritas. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sistem transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan, yang meningkatkan kepuasan dan jumlah kunjungan. Selain itu, manajemen pengunjung juga yang efektif, termasuk pengelolaan sampah, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kualitas layanan, sangat penting untuk menjaga kualitas destinasi wisata dan memastikan pengalaman positif bagi wisatawannya. Fokus pada area-area prioritas memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien dan pengembangan yang lebih terarah, sehingga dampak positif dari pariwisata dapat dirasakan secara optimal. Nah, selanjutnya ada implikasi optimalisasi.
Optimalisasi sektor pariwisata Kebun Raya Bogor memberikan dampak multidimensional terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor. Selanjutnya ada aspek sosial. Optimalisasi ini memperkuatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, seperti pelatihan pemandu wisata berbagai komunitas yang meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan kearifan lokal. Optimalisasi pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan sinergi antara pelestarian lingkungan, penguatan sosial budaya, dan inovasi kebijakan yang responsif. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan berdampak pada pertumbuhan pendapatan asli daerah atau PAD melalui distribusi tiket, pengembangan UMKM lokal, dan penciptaan lapangan kerja di sektor jasa wisata. Yang selanjutnya adalah strategi seperti pengembangan fasilitas ramah lingkungan dan kemitraan dengan sektor swasta juga menarik investasi untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti transportasi dan yang lainnya. Terima kasih atas presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.